Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, yakinkanlah pada dirimu, dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus, masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja. Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja, sampai ke ujung kakinya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk dalamnya, tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal jasadu kullu. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad semua akan buruk. Di antara misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus beliau dan ditugaskan oleh Allah untuk memberikan bimbingan-bimbingan kepada manusia, maka di antara tugas utamanya adalah akhlak. Tidak sekedar ibadah, tidak sekedar menguatkan akidah, tapi di antara yang paling utama adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami telah utus bagi kalian rasul dari kalangan kalian yang kami berikan tugas. Satu, untuk menyampaikan, mengajarkan, memahamkan ayat-ayat kami. Kemudian yang kedua, wa yuzakkikum, dan membantu kalian untuk membersihkan jiwa-jiwa dari sifat-sifat yang kotor. Para pakar tafsir menyepakati yang dimaksud membersihkan jiwa dari sifat yang kotor adalah latihan untuk melahirkan akhlak yang sempurna. Nanti kita akan lihat dari mana taunya itu. Salah satunya dari turunan hadis-hadis Nabi SAW. Agak cepat misalnya kalau antum punya Al-Arba'in. Hadis misalnya nomor yang ke-6. Sampai dengan nomor yang ke-10-nya. Turunan-turunannya menyebutkan dengan akhlak. Saya langsung ke ujung hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghatan. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah, yakinkanlah pada dirimu, dalam jiwa manusia ada segumpal daging. Jika baik isinya, maka akan berpengaruh pada seluruh perbuatan anggota tubuhnya. Jadi kalau dari dalamnya bagus, masuk ke telinga, telinga hanya akan dengar yang bagus-bagus saja. Masuk ke mata, mata hanya akan melihat yang baik-baik saja. Masuk ke tangan, tangan hanya akan menyentuh yang baik-baik saja, sampai ke ujung kakinya. Tapi wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau buruk dalamnya, tidak dibersihkan, tidak disucikan itu, maka fasadal jasadu kullu. Maka turunan-turunan yang lahir ke dalam jasad semua akan buruk. Masuk ke mata, mata yang tadinya menatap yang baik jadi tidak baik. Masuk ke lisan, lisan mulai berkata yang tidak elok. Masuk ke telinga, mulai mendengar pada yang tidak baik. Yang baik tertutup. Wa fi adhanihim waqra. Quran surah ke-6 ayat ke-25. Yang tidak baik cepat. Masuk ke mata, yang baik-baik tertutup. Quran surah kedua ayat yang ke-7. Wa ala absarihim ghishawah. Tapi yang tidak baik gampang. Masuk ke kaki, yang baik susah melangkah. Yang buruk-buruk mudah kemudian dilangkahkan. Maka teman-teman sekalian, ala wahyal qalbu. Itulah hati, kalbu. Dan tugas Nabi ketika membersihkan suasana jiwa dari yang buruk-buruk itu, dampaknya lahir akhlak, sikap-sikap dalam kebaikan. Dari sinilah ulama menyimpulkan bahwa akhlak itu menjadi bagian terpenting dari misi Nabi SAW. Saking pentingnya misi ini, bahkan sebelum Nabi dilahirkan, dua orang Nabi dan Rasul yang jauh sebelum Nabi SAW dilahirkan, bahkan 29 sampai 30 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, sudah memohon kepada Allah, jika diutus Rasul ini, maka di antara misi yang dibawa adalah akhlak. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Paling kiri sebelah atas, agak sedikit ke tengah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim
innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail selesai menuntaskan tugas dari Allah, meninggikan bangunan Ka'bah yang sempat runtuh atasnya pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, kemudian berdoa di samping Ka'bah. Kisah meninggikannya ada di ayat 127-nya, kisah doanya di antaranya ayat 129. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah. Tidak ada satupun rasul yang lahir di dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Ismail lahir di Palestina, dibawa kemudian ke Makkah, ditinggalkan di Makkah, diabadikan di Quran surah ke-14 ayat 37. Biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Meninggal di dekat Ka'bah. Tapi yang lahir dekat Ka'bah cuma Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihi wassalam berdoa kepada Allah, moga dilahirkan seorang rasul yang lahirnya dekat Ka'bah. Tidak ada satupun nabi dan rasul lahir dekat Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan setelah beliau meninggikan bangunan Ka'bah itu, berdoa langsung di samping Ka'bah, bukan sekedar mengharapkan Nabi lahir, tapi menunjuk langsung misi-misi kerasulannya. Di antaranya akhlak wa yuzakkihim. Kapan doa itu dipanjatkan? 29 generasi sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sampai ke Nabi Ismail. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas alaihi salam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'ad, bin Adnan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasjub, bin Nabit, bin Ismail alaihi salam, bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sampai Nabi Ibrahim alaihi salam. Anda bisa bayangkan, kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi ini mendoakannya. Kalau tidak penting. Dan kalaulah itu kemudian, sekalipun didoakan dua nabi, dan bukan menjadi misi utama, mustahil Allah mengabulkannya. Dan hebatnya, 4 dimohonkan, 5 yang dikabulkan. Mintanya 4, yatslu alaihim ayatika, 1, wa yu'allimukumul kitab, 2, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, 3, wa yuzakkihim, 4, innaka antal azizul hakim. 4 permintaan. Dikabulkan jadi 5. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah utus sekarang seorang rasul dari kalangan kalian. Dikabulkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Yatslu alaikum ayatina. 1. Wa yuzakkikum. 2. Wa yu'allimukumul kitaba. 3. Wal hikmah. 4. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. 5. Keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi berdoa 4, dikabulkan 5. Nabi Musa, antum kenal Nabi Musa? Masya Allah. Belum Isya, sudah kenal Nabi Musa. Saya malam dari Palembang, ada yang kenal Fir'aun. Di sini Nabi Musa. Baik, teman-teman. Nabi Musa akan datang ke Fir'aun. Saya ingin menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW yang diisyaratkan dalam Al-Quran. Nabi Musa mau datang ke Fir'aun. Itu berdoa dulu kepada Allah supaya minta diberikan kelapangan jiwa. Maka bermohon, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi syrahli sadri. Sadar Fir'aun bukan cuma jahat, tapi kata-katanya itu begitu menikam. Jadi kalau keluar kata-kata, kalau orang biasa, itu bukan cuma bertaruh dengan ketegangan, tapi bisa kehilangan nyawa. Saya tidak suka dengan rambutnya itu. Tolong pisahkan kepala dari badannya. Ya, gitu. Contoh mas, contoh. Jadi bukan nyuruh-nyukur Pak, suruh dipisahin kepalanya. Bersyukur antum tidak hidup di zaman Fir'aun itu. Ya. Dipisahkan. Nah ini kalau kalimat-kalimat Fir'aun datang Musa sampai mencela, kalau Musanya tidak sabar, itu bisa bahaya. Cukup bagi Nabi Musa berdoa kepada Allah dan dikabulkan doanya. Ya Allah, ini manusia paling menyebalkan semuka bumi. Tolong wafatkan sekarang juga. Wafatkan, begitu minta diwafatkan, selesai dakwah. Cuman tidak ada contoh bagi kita sampai hari ini tentang orang durhaka yang paling dahsyat di muka bumi. Nah, teman-teman sekalian, karena itulah Nabi Musa bermohon kepada Allah supaya hatinya dilapangkan. Rabbi syrahli sadri wa yassirli
amri. Nabi Musa meminta, Allah mengabulkan. Nabi Muhammad SAW tidak meminta, Allah langsung memberikan. Nabi Musa minta, Rabbi syrahli sadri. Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. Rabbi syrahli sadri, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa minta, wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Nabi Muhammad SAW, wa nuyassiruka lil yusra. Maka kamu akan bimbing, kami akan bimbing engkau semudah-mudahnya dalam jalan dakwah. Musa dilempar dengan kata-kata oleh Firaun, memohon kepada Allah. Nabi Muhammad dilempar dengan batu oleh orang Taif, masih berdoa kepada Allah. Doanya bukan minta azab. Ya Rabb, ilahi, ila man takiluni, a ila qaribin yu'zini, am ila ba'idin yu'limuni. Fa ana radin ya Rabbi, ma lam taghdab ilayya, la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Rabb, saya tidak tahu setelah ini, kemana lagi engkau antarkan aku menyampaikan risalah. Akankah ke tempat yang dekat dan aku akan dilempari lagi? Atau ke tempat yang jauh dan aku kemudian akan disakiti kembali? Saya ridha dengan itu semua ya Rabb. Saya menerima sepanjang engkau tidak marah kepada saya. La haula wa la quwwata illa billah. Dan memohon kepada Allah, mohon jangan hukum penduduk Taif ya Rabb. Dan saya mohon keluarkan nanti dari Taif ini pria-pria, wanita-wanita, pemuda-pemuda, anak-anak yang beriman kepadamu ya Rabbal Alamin. Mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaannya diisyaratkan oleh Al-Quran. Misinya disebutkan oleh dua nabi. Dan akhlaknya dimintakan oleh dua nabi sekaligus untuk dibawa disampaikan pada umatnya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil dua nabi memohonkannya. Kalau akhlak tidak penting, mustahil Allah mengabulkannya. Dan kalau akhlak tidak penting, mustahil urutannya bisa ditukar. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail minta akhlak urutan nomor 4. Setelah Al-Quran, kemudian hadis, kemudian hikmah, kemudian akhlak. Tapi Allah berkehendak lain. Dikabulkan akhlak menempati urutan nomor 2 setelah Al-Quran. Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina Al-Quran wa yuzakkikum akhlak.